Pembacaan dari kitab pertama Makabi. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasannya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislew dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka didirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka hati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak dilupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu.
Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat. Mereka menjauh dari hukum-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada-Mu. Melihat para pengkhianat, aku merasa muak, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, pada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Saudara-saudari yang terkasih, dalam berbagai macam peristiwa penyembuhan, peristiwa mukjizat, di mana Yesus melakukan berbagai macam karya, sehingga mereka yang awalnya dalam kondisi kurang baik, dalam kondisi yang tidak normal, semuanya dipulihkan oleh kuasa ilahi Yesus. Mereka yang buta bisa melihat, mereka yang tuli bisa mendengar, mereka yang lumpuh bisa berjalan, bahkan mereka yang mati dihidupkan kembali. Semua itu selalu seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, karena iman setiap orang yang menyelamatkan hidupnya. Sebagaimana seperti kesembuhan seorang pengemis yang ada di kota Yeriko, ia pun disembuhkan karena percaya Yesus akan memberikan kuasa ilahinya ke dalam hidupnya, sehingga Yesus pun akhirnya juga memberikan mukjizat dalam hidupnya karena melihat iman yang ada di dalam seorang pengemis tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga diundang bahwa di dalam perjalanan hidup kita
apakah kita juga senantiasa menempatkan iman di dalam segala sesuatu yang kita alami? Karena iman inilah yang pada akhirnya memberikan keselamatan. Iman inilah yang pada akhirnya mengubah segala sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik. Dengan kuasa ilahi, segala sesuatu dipulihkan sehingga kita semua menjadi layak dan pantas di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana seorang pengemis yang ada di kota Yeriko, kita pun juga berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka marilah kita juga mohon berseru kepada Tuhan belas kasih, supaya lewat kuasa ilahinya Yesus mengubah hidup kita semua. Yesus memberikan kuasa ilahinya ke dalam pergulatan hidup kita, sehingga kita semua pada akhirnya sungguh-sungguh mendapatkan kemuliaan dan kesatuan dengan Allah sendiri.